Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, NIM A1A2231109, kelas D, ahli jenjang S1 Kebidanan, Universitas Megarizky Makassar. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dan statistik kesehatan tentang uji normalitas. Dosen pengajar Ibu Dr. Rika Handayani SKM MKes. Saya menggunakan referensi buku yang ditulis oleh Ibu dosen. Pada buku metode penelitian dan statistik terdapat pada bab 6 uji asumsi. Uji normalitas data merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Uji normalitas data adalah statistik yang mengatur apakah data yang kita miliki atau kita dapatkan berdistribusi normal atau tidak. Atau dapat juga dikatakan bahwa uji normalitas adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi data teoritis. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu data dengan skala pengukuran numerik, yakni interval atau rasio. Jadi, analisis menggunakan metode parametrik. Maka persyaratan normalitas yang harus terpenting yaitu data berasal dari distribusi normal. Beberapa pakar statistik dalam melakukan uji normalitas data, sampel yang diperlukan minimal 30. Sebelum melakukan analisis suatu penelitian dengan menggunakan program, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara atau langkah-langkah dalam memasukkan data agar hasil analisis tersebut dapat diukur keakuratan datanya. Contoh kasus, tingkat pengetahuan remaja di SMAX tentang bahaya seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden. Seperti ini datanya. Dalam memasukkan data tersebut di dalam SPSS, ada 2 langkah yang harus dipahami dan dilakukan. Langkah pertama mengisi variable view, langkah kedua mengisi data view. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan membuka program SPSS. Kita kembali ke soal. Kita cari program SPSS. Oke. Yang ini ya. Yang pertama adalah variable view seperti ini. Yang kedua adalah data view. Maka variabelnya itu kita dapat melihat dari soal, yaitu variabel nama, jenis kelamin, dan pengetahuan ya. Pertama, kolom name diisi variabel yang akan dikeluarkan datanya tanpa menggunakan spasi. Type, kolom type diisi berdasarkan tipe variabel. Untuk kasus ini kita gunakan string pada nama ini ya, karena bersifat data teks. Oke. Weight diisi berdasarkan karakter maksimal, tidak usah. Kolom desimal adalah angka di belakang koma. Sekarang kita isi 0 saja karena tidak ada di belakang koma. Kolom label diisi variabel yang akan dikeluarkan datanya. Kita isi nama. Value, kolom value merupakan pengkategorian variabel menggunakan kode karena SPSS hanya dapat membaca kode. Tapi kalau nama
tidak bisa dikode ya ke berbeda, jadi kita tidak isi saja. Selanjutnya variabel jenis kelamin, sini numerik ya, weight 8 tidak usah kita isi, kita jadikan 0 desimalnya. Di sini jenis kelamin, pada kolom field kita bisa bikin pengkategorian ya. Kita lihat di sini ya, perempuan kita gunakan angka 1, batis 1, label di sini perempuan, klik add. Selanjutnya 2 untuk kategori pelabel laki-laki. Ya, 2 ya, sini 2 saja. Oke. Yang ketiga variabel pengetahuan ya. Selanjutnya sini numerik, dalam void tidak usah diganggu, di sini kita isi 0 ya. Sini pengetahuan. Kolom value juga kita bikin pengkategorian. Di sini kita lihat ya, dari pengetahuannya ada baik, ada kurang, ada sedang. Jadi dari 10 ini 3 ya. 1 kita kode baik, add. 2 kita kode sedang, add. 3 kita kode kurang. Kita oke ya. Oke. Jadi dari soal ini, data ini yang kita miliki, kita sudah mengisi variabel view. Selanjutnya kita ke data view. Ini ya, serta nama, jenis kelamin dan pengetahuan. Jadi di sini kita sesuaikan ini ya soalnya. 1 ada Intan, 2 ada Ayu, 3 ada Budi, 4 ada Hendra, 5 ada Ujang, 6 ada Mimin, 7 ada Andin, 8 ada Iwan, 9 ada Didit, 10 ada Dita. Untuk jenis kelaminnya sesuai yang tadi, perempuan 1, laki-laki 2. Intan perempuan, Ayu perempuan, Budi laki-laki, Hendra laki-laki, Ujang laki-laki, kita kode 2 ya. Mimin ada perempuan, berarti kodenya 1. Andin perempuan 1, Iwan di kode 2 laki-laki, Didit laki-laki, Dita perempuan kode 1 ya. Seperti ini juga di pengetahuannya, variabel pengetahuan baik berarti 1, Ayu berpengetahuan baik berarti 1, Budi berpengetahuan kurang berarti 3 ya, kurang. Hendra berpengetahuan baik 1, Ujang berpengetahuan sedang 2, Mimin berpengetahuan kurang 3, Andin kurang berpengetahuan 3, Iwan sedang berpengetahuan sedang 2, Didit baik berpengetahuan baik, Dita berpengetahuan baik ya. Oke. Pengisiannya ini sama seperti langkah ini ya. Yang tadi ya, kita lihat di sini. Untuk pengkodeannya sama. Oke. Selanjutnya untuk
pengisian variable view sama ya, ini variable view. Oke ya. Untuk data view ya. Oke. Kita lanjutkan ke normalisasi data. Pada dasarnya, normalitas suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Bagaimana caranya kita mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak? Perlu diketahui bahwa ada dua metode untuk uji normalitas data. 1. Metode deskriptif. Metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien variance, rasio Mignas, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Yang kedua, metode analitik. Metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode 1. Uji Kolmogorov-Smirnov jika sampel lebih besar dari 50, menggunakan uji Shapiro-Wilk jika sampel kurang atau sama dengan 50. Di sini telah ditampilkan tabel metode untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak. Kita lanjut saja langsung menggunakan SPSS ya. Contohnya, kita melakukan penelitian dan telah mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam program SPSS. Salah satu variabel yang akan diukur adalah variabel kadar Hb, di mana jumlah sampel adalah 20 responden. Langkah pertama, memasukkan data ke dalam SPSS ya. Kita menggunakan contoh ini ya. Oke. Kita tutup dulu ini ya. Kita buka yang baru. Sama ya. Variable view dulu yang dibuat seperti ini, berarti kembali name berisi variabel. Tabnya numerik 8 desimal 2, kita isi 2 ya, karena ini HB ada angka di belakang koma. Label kadar HB, kolom value kita kosongkan ya. Data view berarti sini HB, kita ikuti contoh ini ya. Di sini 10,10, namun untuk pengetikan kita gunakan tanda titiknya 10.10. Kalau dia koma tidak bisa terbaca. Kita isi ya. Setelah kita isi data view, kita lanjut. Langkahnya seperti ini ya. Klik analyze, descriptive statistic, explorer, masukkan kadar HB, kadar pendendris ini. Oke. Klik plots, ya, normality plots, continue. Oke. Ini tampilan output SPSS nya.
Ini ya outputnya ya. Kita samakan yang di buku. Ini ya. Histogram. Sama ya histogramnya. Normal quickie plot. Ini ya. Sama ya. Ketiga detented normal quickie plots. Sama ya. Descriptive. Yang di buku ya sama ya. Test normality. Hasilnya sama ya. Bahas yang di buku ya. Interpretasi dari hasil data tersebut berdasarkan metode deskriptif. 1. Histogram. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata. Dipastikan data berdistribusi tidak normal ya. Kan ya ada rata. Normal quickie plot. Berdasarkan quickie plot, terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Data normal quickie plot, terlihat bahwa semua data letaknya dari garis, dapat dipastikan bahwa sebaran data berdistribusi tidak normal. Deskriptif. Test of normality, jumlah sampel 20 tadi ya, kita lihat di F. Oke. Jika sampel lebih besar 50 responden, maka pembacaannya pada si Kolmogorov-Smirnov, berarti ya di sini. Bila kurang dari 50, maka membaca pada kolom Shapiro-Wilk, berarti ini ya Shapiro-Wilk 20 sampel, kita bacanya ini ya 0,001. Jika nilai P lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika P lebih kecil 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi, pada kasus di atas, karena sampel berjumlah 20 responden, maka kolom yang dibaca adalah Shapiro-Wilk dan didapatkan nilai 0,001. Sehingga dinyatakan bahwa berdasarkan hasil nilai P 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Transformasi data ini adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. Ada 3 cara dalam menangani data tidak normal. Pertama, mengurangi jumlah data.
mengurangi data yang ekstrim, melakukan transformasi data, mengganti jenis metode, deskriptif atau analitik. Contoh kasus. Hasil data dari 50 responden berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Dalam kasus ini, kita akan membuat data tersebut menjadi normal. Ada langkah-langkahnya seperti ini. Oke, kita langsung saja menggunakan SPSS. Buka baru ya. Nomor. Data view. Setelah mengisi data view, kita klik transform, variable seperti ini ya, sama target variable kita isi dengan trans underscore umur. Oke, pilih function group all, function specialist variable LG10, klik inventarisir, lanjut di sini muncul. Oke, kita klik tanda panah. Oke, lanjut. Oke, tutup dulu. Nih ya hasilnya, kita samakan dengan yang di buku ya, sama ya nilainya. Oke, kita lanjut dengan uji normalitas data. Seperti cara yang sebelumnya, klik analyzer, descriptive statistic explorer, masukkan variabel trans umur ke dependent list, pilih plots, normality plots, continue, dan oke. Ini hasil SPSS nya. Jauh ya, lanjut jauh. Oke. Dari hasil uji normalitas data masih berdistribusi tidak normal, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari apa metode deskriptif yang menyatakan data berdistribusi normal. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.